Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Isi pikiran dan perasaan seseorang dapat bercermin dari perilaku dan ucapannya. Karena itu, orang yang beriman akan selalu berupaya menjaga baik keduanya. Bagaimanapun penilaian yang sejati hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan lisan dan penghakiman manusia awam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mendudukan mendudukan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukan Allah dalam jiwa dan hatinya. Dalam sebuah hadis dan riwayat Abdullah bin Bisr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seseorang yang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, tuntunan dan syariat Islam telah banyak diturunkan dan saya merasa berat karena itu. Kabarkanlah kepada saya suatu amalan yang ringkas tetapi dapat mencukupkan amal ibadahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, hendaknya engkau selalu berzikir kepada Allah. Hal itu berarti meninggalkan amalan-amalan yang wajib serta membuat diri tak terdorong untuk kerjakan amalan sunnah, sebab pelaksanaan ibadah merupakan wujud bukti rasa takut dan harap seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berkali-kali lipat bagi mereka yang salat berjamaah. Alih-alih salat sendirian, artinya amalan itu yang lebih disukainya. Tak kala azan berkumandang, apakah hati dan pikiran seseorang muslim otomatis terpaut mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bila jawabannya iya, maka dia akan bergegas menuju masjid, bukan hanya salat sendirian. Sebab berjamaah merupakan hal yang lebih disenangi Sang Pencipta. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala juga berhati-hati supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Walaupun melakukan hal itu, dia segera terpanggil untuk bertobat dan memohon ampun kepadanya. Sebaliknya, orang yang jauh dari mengingat Allah akan mudah lalai. Dia menganggap ringan perbuatan dosanya hingga alih-alih menyesal justru pada waktu berikutnya dilakukannya lagi. Taraf paling parah dari orang yang melupakan Rabb-Nya adalah istidraj. Hal itu ditandai dengan melimpahnya kenikmatan tetapi membuat si pelaku jauh dari rahmat ilahi. Medium istidraj bisa macam-macam, sebut saja harta, pangkat, jabatan, popularitas, atau tubuh dan wajah yang rupawan. Namun, segala yang tersebut itu pada hakikatnya bersifat fana. Semua akan kembali pada Sang Pencipta. Hanya amal dan perbuatan yang menjadi bekal di hari akhir. Simak Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 dan terjemahnya. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan naungannya pada hari kiamat. Amin, amin, amin. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.